Namaku Leile, 35 tahun, ibu dari satu anak perempuan berusia 8 tahun. Nara, aku tinggal di rumah 2 lantai di pinggiran kota yang tenang. Bersama suamiku, Raka, pria yang dulu kupikir adalah jawaban dari semua doa masa mudaku. Pagi itu seperti pagi-pagi biasanya, matahari menyusup malu-malu lewat silat tirai. Wangi kopi memenuhi dapur, dan suara kartun dari televisi menemani Nara sarapan. Aku duduk di meja makan, mengenakan daster putih bersih, rambut masih basah selesai mandi. Raka duduk di seberang, sibuk dengan ponselnya, tangannya memegang roti panggang, tapi matanya tak lepas dari layar kecil itu. "Dedi, hari ini Nara ada pentas puisi di sekolah," ujar Nara sambil mengunyah. Raka mengangguk cepat. "Oh ya, nanti Dedi antar, ya?" Aku tersenyum. "Kamu yakin sempat?" Katanya ada meeting pagi ini. Ia mendongak sekilas, lalu cepat-cepat menggelang. "Meetingnya dijadwal ulang, aku bisa antar." Dulu, setiap kali Raka bicara, aku percaya sepenuh hati. Tapi entah kenapa pagi itu, nada suaranya terasa lain. Terlalu cepat, terlalu lancar, terlalu direncanakan. Tapi aku tepis perasaan itu. Mungkin aku terlalu lelah, mungkin aku terlalu sensitif. Bukankah semua orang punya fase begitu dalam pernikahan? Setidaknya itu yang sering dikatakan teman-temanku ketika kami berkumpul di kafe, sambil membahas drama rumah tangga masing-masing. 2 minggu setelah pentas puisi Nara, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Perubahan kecil, tapi cukup untuk mengganggu pikiranku. Setiap kali malam tiba dan Raka belum juga pulang, biasanya sepulang kerja, ia akan langsung pulang, mengganti bajunya, dan mengangkat Nara ke pelukannya. Kami akan makan malam bersama, menonton berita, lalu berbincang soal rencana akhir pekan. Tapi belakangan, jadwalnya berubah. Ia mulai sering pulang larut malam, kadang lewat tengah malam. Alasannya, lembur, revisi proyek, makan malam dengan klien, semuanya terdengar masuk akal. Kalau tidak diulang hampir setiap hari, Raka memang sedang banyak kerjaan, ya? Tanya ibu suatu sore saat kami duduk di teras. Aku mengangguk pelan. "Iya," katanya, "proyeknya sedang kejar target." Tapi bahkan aku sendiri tak yakin dengan jawabanku. Sesekali aku mencoba menelponnya ketika ia lembur, tapi seringkali tak dijawab, atau dijawab singkat, terburu-buru. Dan saat kutanya detail pekerjaannya, jawabannya kabur. "Nanti aku cerita. Ya, capek banget." Sampai suatu pagi, aku sedang membereskan kamar saat ponsel Raka berbunyi. Biasanya ia sangat menjaga privasinya, tapi hari itu ia tertinggal karena terburu-buru berangkat. Di layar, muncul notifikasi pesan dari seseorang bernama Arman Kantor. "Pagi, sayang. Aku masih ingat wangi parfummu semalam." Aku terpaku. Tangan kiriku gemetar, sementara tangan kananku masih menggenggam spray yang belum selesai kulipat. Mataku kembali menatap layar. Pesan itu masih di sana, terang dan jelas. Terlalu intim untuk pesan dari seorang rekan kerja laki-laki. Jantungku berdetak kencang. Tapi otakku berusaha membantah. Mungkin ini hanya lelucon. Mungkin ini hanya teman yang bercanda atau aku salah baca. Tapi saat ku geser pesan sebelumnya, isinya jauh lebih menyakitkan. "Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu kamu." Aku berhenti membaca. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun pernikahan kami, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Sejak pagi itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Aku tidak langsung mengkonfrontasi Raka. Entah mengapa, aku memilih diam. Mungkin karena takut mendengar pengakuan yang akan meruntuhkan seluruh hidup yang selama ini kupertahankan. Atau mungkin aku hanya belum siap kehilangan satu-satunya pria yang selama ini kusebut rumah. Tapi aku mulai memperhatikan segalanya. Waktu pulangnya, nada suaranya, caranya menyentuhku yang terasa sekadar kewajiban. Senyumnya yang hanya muncul saat menatap layar ponsel, bukan saat menatapku. Aku mulai mencatat nama itu, Arman Kantor. Aku mencoba mencari tahu. Tidak ada rekan kerja bernama Arman dalam struktur organisasi kantornya. Aku tahu karena aku pernah membantu membuat CV untuk tender kliennya. Dan aku hafal sebagian besar nama di sana. Curiga makin kuat, dan pada suatu malam, saat Raka tertidur, aku
Aku memberanikan diri membuka laptop kerjanya. Tangan ini gemetar saat mengetikkan password ya, anehnya. Belum pernah dia ganti. Nara 2016. Begitu masuk, aku membuka email, dan di sanalah semuanya terbuka. Email dari seseorang bernama Tanya. Awalnya ringan, soal kerjaan. Tapi seiring scroll ke bawah, isi pesannya berubah jadi hal-hal yang tak seharusnya kutemukan di antara dua orang yang bukan pasangan. Tadi malam kamu luar biasa. Aku nggak bisa tidur karena bayangin kamu terus. Kapan kita bisa ke Bandung lagi? Aku kangen suasana itu. Dan kamu, aku berhenti membaca. Aku rasa dunia bisa runtuh detik itu juga, dan aku tidak akan sanggup bergerak. Tapi anehnya, aku tetap duduk diam. Mata menatap layar, mulut terkatup, hati teriris berkeping-keping. Beberapa hari setelahnya, Raka berkata ia harus dinas keluar kota selama 2 hari. Ke Bandung, bersama tim, katanya. Malam keberangkatannya, aku menitipkan Nara ke rumah ibu. Aku tidak bilang apa-apa, hanya alasan ingin menginap karena Nara kangen neneknya. Lalu aku menyusul Raka diam-diam, dengan bantuan teman lama yang bekerja di hotel. Aku tahu Raka memesan kamar bukan sendiri. Ada satu kamar atas nama Tanya Dewi. Aku menunggu. Pukul 20.17, mereka datang. Raka turun dari mobil, membuka pintu untuk wanita itu. Tanya muda, cantik, mengenakan gaun merah muda yang sederhana tapi menonjolkan lekuk tubuhnya. Mereka tertawa, bergandengan masuk ke lobi. Tak ada rasa bersalah sedikit pun di wajah suamiku. Saat itu, aku tidak menangis, tidak berteriak, tidak menghampiri. Aku hanya berdiri di kejauhan, seperti bayangan yang kehilangan jasadnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar sadar, aku telah dikhianati. Raka pulang 2 hari setelah perjalanan itu. Matanya sembab, wajahnya tampak letih, atau mungkin merasa bersalah. Tapi tetap saja, ia mencium pipiku seperti biasa, lalu mengangkat Nara ke pelukannya seolah semuanya baik-baik saja. Aku memerhatikannya dari balik ambang pintu kamar. Tanganku memegang secangkir teh yang tak pernah benar-benar ingin ku teguh. Di balik senyum dan suaranya yang hangat, aku tahu pria itu bukan lagi suamiku yang dulu. Malam itu aku memutuskan, aku tidak akan lari lagi dari kebenaran. Aku menyiapkan meja makan malam seperti biasa. Lauk kesukaan Raka ayam bumbu kecap, tumis brokoli, dan sup bening tersaji rapi. Lilin kecil dinyalakan di tengah meja. Nara sudah tidur, lelah setelah seharian bermain. Raka turun dari kamar, terlihat sedikit heran melihat meja makan yang tertata istimewa. Kita ada acara apa? Tanyanya sambil menarik kursi. Aku tersenyum. Enggak, aku cuma merasa malam ini harus spesial. Ia duduk, mencicipi sup. Kamu masak seperti dulu pas kita baru nikah. Aku duduk di seberangnya. Mata kami bertemu. Kali ini aku tidak menghindar. Aku tahu, Raka. Sendok di tangannya berhenti di tengah jalan. Matanya menatapku. Bingung. Aku tahu tentang Tanya. Aku tahu tentang Bandung. Aku tahu kalian tidak cuma kerja bareng. Ia mendadak kaku, seolah semua warna hilang dari wajahnya. Lai. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan bohong lagi. Aku sudah lihat email kalian. Aku tahu kamu menginap sekamar. Aku melihat kalian masuk hotel dengan mataku sendiri. Beberapa detik berlalu dalam hening. Raka menunduk, napasnya berat. Aku hilaf. Aku tersenyum kecil, getir. Hilaf bukan dilakukan berulang kali dan direncanakan. Ia menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. Maaf, aku nggak punya alasan yang pantas. Aku bodoh. Aku lelah dengan rutinitas. Aku merasa kehilangan diriku, dan Tanya hadir di saat aku sedang kosong. Dan suaraku sedikit meninggi. Aku di rumah, menjaga anakmu, menjadi istri yang kamu minta, menahan semua lelah sendiri. Apa aku tidak berhak merasa kosong juga? Raka menangis. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, pria itu menangis di hadapanku seperti anak kecil. Aku mau perbaiki semuanya. Aku akan akhiri semuanya dengan dia. Aku akan berubah. Aku bangkit dari kursi,
mengambil satu amplop dari laci dan meletakkannya di depannya. Di dalamnya, salinan email, foto dari hotel, dan print screenshot pesan mereka. Ini untukmu. Simpan, untuk kenang-kenangan. Kalau nanti kamu lupa bagaimana caramu menghancurkan istrimu. Malam itu, aku tidak tidur di kamar. Aku tidur di kamar Nara, memeluk putriku yang bahkan belum tahu kalau hidup orang tuanya hampir ambruk. Dan malam itu juga, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lebih kuat dari rasa sakitku sendiri. Setelah meletakkan amplop berisi bukti perselingkuhannya, aku duduk kembali dengan perlahan. Hening menggantung di antara kami. Raka menatap amplop itu seolah benda itu bisa membakarnya hidup-hidup. Aku menatapnya dalam-dalam. Wajahnya seperti kanvas yang dilumuri penyesalan. Tapi aku tak tahu apakah itu penyesalan karena telah melukai atau karena telah ketahuan. Kamu tahu, suaraku pelan. Dari dulu aku selalu percaya. Aku tak pernah curiga sedikit pun. Bahkan saat kamu mulai berubah, aku membela kamu dalam pikiranku. Aku pikir, dia pasti lelah, dia butuh ruang. Tapi ternyata ruang itu kamu isi dengan perempuan lain. Raka memejamkan mata, menunduk, bahunya turun naik, napasnya berat. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sampai kayak gini. Aku sayang kamu, Laye. Aku sayang Nara. Tapi aku lelah sama hidupku sendiri, sama tekanan kerjaan, sama tuntutan ini itu. Dan tanya, dia muncul saat aku ngerasa gak berharga sebagai suami, sebagai laki-laki. Aku menghela nafas panjang. Jadi kamu pikir, yang aku rasain selama ini apa? Kah, kamu kira aku gak lelah? Aku bangun paling pagi, tidur paling malam. Aku urus rumah, anak, kamu. Aku gak pernah minta lebih. Tapi ternyata, rasa cukup itu hanya ada di aku, bukan di kamu. Ia menggeleng pelan. Aku salah, aku tahu, tapi jangan tinggalkan aku. Lai, tolong, aku bisa berubah. Aku akan berubah. Aku menatapnya lama. Mungkin dulu, aku akan langsung luluh. Mungkin dulu, air matanya cukup untuk membuatku percaya lagi. Tapi sekarang tidak. Aku gak akan ninggalin kamu. Belum, kataku tenang. Tapi mulai malam ini, kamu tidur di kamar tamu. Matanya membelalak. Lelai, bukan sebagai hukuman, lanjutku, tapi sebagai jarak. Biar kamu punya waktu berpikir. Dan aku juga, karena kamu bukan cuma menyakitiku sebagai istri. Kamu menghancurkan tempat yang aku kira paling aman. Rumah, ia tidak menjawab, hanya menunduk, lalu mengangguk pelan. Menerima, atau mungkin terlalu bingung untuk menolak. Aku berdiri, mematikan lilin di meja makan. Ruangan seketika gelap, hanya cahaya lampu dapur yang menerangi sebagian bayangan wajah kami. Sebelum berjalan pergi, aku berkata, kamu bilang kamu kehilangan dirimu. Aku juga, Raka. Tapi bedanya, aku gak pernah harus tidur dengan orang lain untuk menemukannya kembali. Dan malam itu, pintu kamar utama tertutup, sunyi, tapi untuk pertama kalinya, aku tidur nyenyak bukan karena tidak sakit, tapi karena aku tahu, aku tidak akan membiarkan diriku hancur demi mempertahankan sesuatu yang sudah runtuh. Hari-hari setelah pengakuan Raka berjalan sunyi, kami masih tinggal serumah, masih sarapan bersama, masih saling bertukar kabar soal sekolah Nara atau keperluan rumah. Tapi semuanya hampa, seperti dua orang asing yang pura-pura jadi keluarga. Raka benar-benar berubah setidaknya secara kasat mata. Ia lebih banyak di rumah. Ponselnya tak lagi terkunci. Ia mencoba membangun kembali kebiasaan-kebiasaan lama, membantuku mencuci piring, menjemput Nara, bahkan mulai menawarkan untuk masak. Tapi aku diam, aku lihat, aku catat, aku hargai. Tapi hatiku belum kembali, dan mungkin tidak akan pernah kembali sepenuhnya. Satu sore, saat aku sedang menyisir rambut Nara di depan cermin, ia bertanya dengan polos, "Ma, kenapa sekarang Dedi tidur di kamar tamu?" Aku terdiam. Aku tatap mata anakku di cermin, wajah kecil yang belum tahu betapa kacaunya dunia orang dewasa. Aku menjawab pelan, kadang orang dewasa butuh waktu untuk berpikir, tapi Mama dan Dedi sayang Nara. Itu nggak akan berubah. Nara mengangguk, lalu melanjutkan bermain. Tapi aku tahu, luka yang tumbuh dalam rumah tidak hanya milik orang tua,
Anak pun bisa menyerap kesunyian, meski mereka belum bisa menamai rasanya. Beberapa minggu kemudian, aku mengemasi pakaian. Bukan semua, hanya cukup untuk 1 koper. Lai, kamu mau kemana? Tanya Raka pelan saat melihatku di ambang pintu. Aku butuh pergi sebentar. Jawabku, aku mau ke Yogya. Ada rumah ibu di sana yang belum pernah aku singgahi sejak menikah. Ia mengangguk, menunduk. Ini bukan tentang menyerah, kataku. Tapi aku butuh tahu siapa aku tanpa kamu. Aku ingin tahu seperti apa rasanya bangun pagi tanpa rasa takut akan dikhianati. Air matanya menetes, tapi aku tetap tenang. Aku nggak tahu akan kembali sebagai istrimu atau bukan. Tapi kalau aku kembali, itu karena aku memilih, bukan karena terbiasa. Aku menatap wajahnya untuk terakhir kali hari itu, lalu berbalik dan pergi. Di kereta menuju Yogya, aku duduk di dekat jendela. Angin sore menerpa wajahku. Di luar, sawah dan langit berlarian ke belakang, seperti luka-luka yang perlahan menjauh. Di pangkuanku, ada buku catatan kosong. Aku membuka halaman pertama. Di sana, aku menulis, namaku Lele, 35 tahun, ibu dari seorang anak. Dulu aku pikir Raka adalah rumah, tapi ternyata rumah itu ada di dalam diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tersenyum bukan karena keadaan telah membaik, tapi karena aku tahu, aku akan baik-baik saja. Lele tidak memilih balas dendam atau drama berlebihan, tapi memilih jarak untuk pulih. Ia tidak langsung menceraikan Raka, tapi memberikan dirinya ruang untuk membuat keputusan dengan sadar, bukan dalam emosi.